Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi dalam pengantar ekonomi mikro yang berjudul Bidang Studi Ilmu Ekonomi. Nah, sebelum kita belajar tentang ilmu ekonomi lebih dalam, maka kita perlu mengetahui sejarah ilmu ekonomi tadi. Nah, sejarah ilmu ekonomi ini dibagi ke dalam 3 masa. Ada masa sebelum Adam Smith, masa Adam Smith, dan masa modern. Untuk yang masa sebelum Adam Smith ini adalah banyak sekali pemikiran-pemikiran mengenai persoalan ekonomi, tetapi tulisan tersebut tidak dikemukakan secara sistematis. Topik yang dibahas masih terbatas dan belum terdapat analisis yang menyeluruh. Pemikiran-pemikiran ekonomi itu belum bisa dipandang sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Lalu bergulirlah di era 1700-an, 1776, ada seorang ahli ekonom yang bernama Adam Smith menerbitkan sebuah buku yang berjudul An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nation. Nah, di dalam buku tersebutlah diberikan pemikiran-pemikiran ekonomi yang ditulis secara sistematis dan disitulah awal mulanya adanya revolusi industri. Nah, karena pemikiran-pemikiran tadilah maka Adam Smith dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi. Lalu kita masuk ke dalam masa yang ketiga, yaitu adalah masa modern. Pada masa ini sudah terjadi yang namanya revolusi industri. Nah, saat ini di tahun 2021 kita sudah mengenal yang namanya revolusi 4.0. Lalu dengan adanya revolusi industri ini, maka teknologi pun semakin canggih. Kalau dapat saya berikan contoh seperti di dunia perbankan, ketika dulu kita ingin melakukan transaksi seperti penyetoran ataupun penarikan uang, kita harus datang ke kantor, lalu kita bertemu dengan teller, lalu melakukan transaksi. Masih dibantu dengan orang. Nah, pada saat ini, sekarang kita sudah sangat-sangat mudah untuk bertransaksi seperti menyetor dan menarik uang itu hanya melalui mesin yang kita kenal dengan automatic teller machine atau ATM. Nah, dengan teknologi yang semakin canggih, maka sebuah perusahaan atau organisasi pun itu semakin kompleks atau semakin luas atau semakin banyak para pekerjanya. Nah, dengan adanya perusahaan yang semakin banyak, maka terjadilah pertumbuhan ekonomi dan modernisasi kegiatan dalam ekonomi. Nah, dalam buku yang diterbitkan oleh Adam Smith ini, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia disebut dengan kekayaan bangsa-bangsa. Nah, dalam buku ini menceritakan apa saja yang menjadi sumber kekayaan bangsa-bangsa pada zaman itu, lalu bagaimana sih pandangan orang pada zaman itu mengenai kekayaan. Nah, pada zaman itu orang-orang berpikir bahwa ketika sebuah bangsa itu memiliki uang, memiliki logam, memiliki emas, maka bangsa tersebut dikatakan kaya. Nah, pandangan-pandangan tersebut inilah yang diruntuhkan oleh karyanya Adam Smith dengan menerbitkan sebuah buku tadi. Nah, menurut pandangan Adam Smith, kekayaan bangsa-bangsa itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak dia memiliki uang, dia memiliki emas, memiliki logam mulia, tapi ditentukan oleh jumlah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan di bangsa tersebut. Nah, dalam buku itu juga menggambarkan tentang politik ekonomi yang terjadi pada awal revolusi industri. Nah, ilmu ekonomi itu adalah studi mengenai bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, ilmu ekonomi juga bekerja dengan cara mencari solusi dan bagaimana mengatasi kelangkaan tadi atau scarcity. Ilmu ekonomi juga adalah cara ilmu ekonomi itu bekerjanya bagaimana. Lalu dalam ilmu ekonomi juga menjelaskan tentang kebutuhan manusia itu tidak terbatas karena manusia itu tidak pernah merasa puas. Nah, lalu juga bercerita tentang faktor-faktor produksi, ada tanah, ada sumber daya alam, ada tenaga kerja, ada modal, ada keahlian wirausaha. Masalah ekonomi dan kebutuhan membuat pilihan. Persoalan yang menghendaki seseorang, perusahaan, atau masyarakat membuat keputusan tentang cara yang paling terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan seseorang ataupun suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Jadi dia tidak hanya mengkonsumsi tapi juga dia memproduksi sekaligus mengkonsumsi barang dan jasa tadi. Nah,
Dalam masalah-masalah ekonomi inilah pada akhirnya akan membuat kita untuk memilih alternatif yang paling terbaik. Nah, masalah ekonomi ini terbagi dalam 3. Ada masalah tentang kekurangan atau kelangkaan atau scarcity, masalah kebutuhan masyarakat, dan masalah dalam faktor produksi. Nah, kebutuhan masyarakat di sini dibagi lagi dengan 2, ada barang dan jasa, dan ada kebutuhan yang tak terbatas. Untuk barang dan jasa dibagi lagi dengan 2, ada barang dan jasa tentang keinginan disertai kemampuan membeli atau yang disebut dengan permintaan efektif, dan ada juga keinginan tidak disertai dengan kemampuan membeli. Macam-macam kebutuhan ini dibagi dengan 5. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya, dibagi lagi atas 3. Ada kebutuhan primer yang mutlak harus dipenuhi, kebutuhan sekunder atau yang dikenal dengan istilah kultural, itu timbul bersamaan meningkatnya peradaban manusia, seperti kebutuhan untuk pendidikan, kebutuhan untuk olahraga, dan lain-lainnya. Lalu ada kebutuhan tersier. Ini adalah kebutuhan untuk kesenangan manusia, seperti mereka memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki perhiasan gitu. Nah, lalu yang kedua adalah kebutuhan menurut sifatnya. Dalam kebutuhan menurut sifatnya ini dibagi lagi atas 2. Ada yang jasmani, ada yang rohani. Kalau yang jasmani seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Lalu kalau kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan beribadah yang tenang, musik, menonton bola, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan waktu ini dibagi dengan 2. Ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan yang masa akan datang. Lalu yang keempat adalah kebutuhan menurut wujud. Nah, kebutuhan material ini adalah kebutuhan berupa barang-barang yang dapat diraba dan dilihat seperti buku, handphone, mobil, dan lain-lainnya. Lalu yang kelima adalah kebutuhan menurut subjek. Menurut subjek ini dibagi lagi atas 2. Ada individu dan masyarakat. Kalau individu adalah yang dapat dilihat dan dari segi orang yang membutuhkan. Kalau yang masyarakat atau kolektif atau bersama itu adalah alat pemuas kebutuhan yang digunakan secara bersama-sama, seperti jalan umum, telepon umum, sekolah, dan lain-lainnya. Nanti kalian bisa cari lagi contoh-contoh lain dari berbagai contoh kebutuhan-kebutuhan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada barang, itu terbagi atas 2, ada barang ekonomi dan ada barang bebas. Lalu pada barang ekonomi ini dibagi lagi dengan 4, yaitu ada barang konsumsi, ada barang modal, ada barang akhir, dan barang setengah jadi. Kalau contoh barang konsumsi adalah barang yang bisa kita konsumsi seperti makanan, seperti pakaian gitu ya. Kalau barang modal itu adalah barang seperti mesin, peralatan. Kalau barang akhir itu adalah barang yang sudah dapat langsung kita konsumsi, itu seperti minuman, seperti makanan gitu ya. Kalau barang setengah jadi itu adalah barang yang contohnya misalnya sebelum adanya kue, cake, itu masih barang setengah jadinya itu adalah tepung, mentega gitu ya, susu, dan lain-lainnya, itu adalah barang setengah jadi. Kalau misalnya mau diolah kembali gitu ya. Nah, untuk barang ekonomi ini dibagi lagi dengan 2. Ada berdasarkan kepentingan, ada berdasarkan penggunaan. Untuk berdasarkan kepentingan ini dibagi lagi dengan 4. Ada barang inferior yang definisinya adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan juga sebaliknya. Contohnya adalah barang bekas dan barang KW atau barang tiruan. Lalu ada barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pada barang tersebut tidak signifikan karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan maksudnya. Contohnya adalah bahan bakar, beras, sayur, dan gula. Lalu ada barang normal, yaitu adalah barang yang permintaannya berkurang pada saat pendapatan berkurang dan juga sebaliknya, seperti pakaian, buku, dan gadget. Lalu yang terakhir adalah barang mewah. Ini adalah barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Permintaan barang mahal akan meningkat jika pendapatan bertambah dan juga sebaliknya. Contohnya adalah ketika orang memakai perhiasan, ketika orang memakai mobil mewah, orang memakai handphone merek
iPhone yang terbaru, merek Samsung yang terbaru, atau merek-merek lainnya lagi. Itu adalah contoh dari barang mewah. Lalu apabila dibasarkan penggunaan, maka dibagi lagi ada barang pribadi yang otomatis dapat hanya kita gunakan sendiri, dan barang publik seperti jalan, sekolah, terus telepon umum, dan lain-lainnya. Nah, ini contoh yang tadi barang-barang ekonomi ini sudah dijelaskan tadi. Lalu ada sumber daya menghasilkan produk dan jasa. Nah, faktor-faktor produksi ini dibagi lagi atas 4. Ada sumber daya alam atau natural resources, lalu ada sumber daya manusia atau human resources, ada modal kapital seperti peralatan, mesin-mesin, dan lain-lainnya, lalu ada kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, di sumber daya manusia ini terbagi lagi atas 3, ada tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik. Nah, untuk definisi-definisi dari tenaga kerja ini dapat kalian searching lagi. Lalu ada keterbatasan kemampuan memproduksi yang kita kenal dengan istilah scarcity. Nah, faktor-faktor produksi yang ada di dalam masyarakat itu relatif terbatas. Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa jauh lebih rendah daripada jumlah keinginan masyarakat. Lebih kecil daripada jumlah keinginan masyarakat ini kalau misalnya dicontohkan, di India hasil pertanian itu lebih kecil dibandingkan yang dibutuhkan oleh penduduknya, karena penduduk di India itu lebih banyak dibandingkan dari hasil pertaniannya. Lalu contoh di Amerika yang terjadi kekurangan perumahan, sehingga banyak sekali warga negara Amerika yang tidak memiliki rumah. Mereka itu biasanya hanya sewa. Tapi mereka tuh memiliki uang untuk membelinya, tapi ternyata karena keterbatasan lahan, maka jarang sekali orang Amerika itu memiliki rumah. Mereka biasanya mengontrak di apartemen gitu ya. Lalu tidak semua orang Amerika yang ingin mempunyai mobil itu dapat memenuhi keinginan tersebut. Mereka punya uang tapi ternyata pajaknya sangat mahal, atau ternyata ada beberapa peraturan-peraturan yang harus mereka penuhi terlebih dahulu ketika mereka ingin mempunyai mobil, dan banyak lagi faktor-faktor lainnya. Makanya setiap barang dalam produk ekonomi itu biasanya ada keterbatasan. Membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan, membuat pilihan terbaik inilah dari beberapa alternatif yang ada untuk memaksimumkan kesejahteraan. Nah, di sini ada pilihan untuk mengkonsumsi dari segi penggunaan sumber-sumber daya, ada segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan, lalu pilihan untuk memproduksi. Jenis barang yang akan diproduksi itu apa, lalu bagaimana jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan. Lalu juga ada masalah membuat pilihan dalam kegiatan pemerintah. Sumber daya diatur penggunaannya sehingga dapat secara maksimal mencapai tujuan-tujuan dari menjalankan kegiatan ekonominya dan dalam mengatur kegiatan ekonomi individu-individu dan perusahaan. Nah, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tepat, mengatasi masalah pengangguran, menaikkan taraf hidup, dan menyamaratakan pendapatan. Nah, definisi-definisi dari tadi itulah maka kita simpulkan definisi ilmu ekonomi, yaitu keadaan ketidakseimbangan antara yang pertama adalah kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, dan yang kedua adalah keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa tadi. Definisi ilmu ekonomi oleh para ahli yang salah satunya adalah Profesor P.A. Samuelson pada tahun 1970 menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Nah, bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah caranya menggunakan sumber-sumber daya atau pendapatan tertentu agar penggunaannya tersebut dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran yang maksimum kepada individu dan masyarakat. Jenis-jenis analisis ekonomi. Ada ekonomi deskriptif yang definisinya adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian. Lalu ada teori ekonomi
yaitu pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu kegiatan atau suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Lalu ada ekonomi terapan atau applied economics. Nah, ini menelaah tentang kebijakan, cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Ada analisis positif versus normatif. Oke, di sini. Nah, di sini sebentar. Ada pernyataan positif adalah pernyataan yang mencoba menjelaskan dunia sebagaimana adanya yang disebut dengan analisis deskriptif. Lalu ada pernyataan normatif adalah pernyataan yang mencoba menunjukkan bagaimana sih dunia itu seharusnya, disebut dengan analisis preskriptif. Lalu ada value judgment yang artinya adalah pertambahan kesejahteraan masyarakat. Kalau harga naik, maka permintaan barang akan berkurang. Kalau permintaan terhadap barang dan jasa dalam masyarakat berkurang, maka tingkat kegiatan ekonomi akan menurun, dan kalau tingkat kegiatan ekonomi menurun, maka ini akan mengurangi investasi. Nah, ketiga pernyataan ini itu akan sering kalian dengar dan akan sering kalian ketahui ketika kalian belajar tentang pengantar ekonomi mikro dan pengantar ekonomi makro. Sifat-sifat teori ekonomi. Yang pertama adalah variabel-variabel, yaitu suatu faktor atau besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan dan merupakan unsur yang penting dalam setiap teori. Sifat variabel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu variabel endogen, yaitu variabel yang sifatnya diterangkan dalam teori tersebut, dan variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel endogen, tetapi ia ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar teori tersebut. Lalu yang kedua adalah asumsi, yaitu pemisalan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kaitan di antaranya berbagai variabel dalam teori ekonomi, atau istilahnya yang digunakan oleh ekonomi itu adalah ceteris paribus dalam bahasa Latin, yang artinya adalah hal-hal lain tidak mengalami perubahan. Lalu yang ketiga adalah hipotesis, yaitu suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lainnya. Sifat hubungan ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu ada hubungan langsung, yaitu keadaan di mana perubahan nilai-nilai variabel yang dibicarakan bergerak ke arah yang bersamaan, atau hubungan terbalik apabila nilai-nilai variabel yang dibicarakan bergerak ke arah yang bertentangan. Lalu yang keempat adalah ramalan, yaitu teori ekonomi digunakan untuk meramalkan keadaan yang akan berlaku atau masa yang akan datang. Dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dalam perekonomian. Nah, alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi itu ada yang pertama adalah uraian, yaitu sifat hubungan antara beberapa variabel ekonomi, bisa dalam bentuk data yang berbentuk angka, bisa juga dalam bentuk gambaran secara grafik, dan bisa dalam bentuk persamaan matematika. Nah, untuk yang berdasarkan tadi gambar, itu biasanya dikenal dengan kurva atau grafik yang nanti akan sering kalian pelajari. Kegunaan kurva ini adalah mempermudah dan memperjelas isi dalam teori ekonomi. Sifat-sifat penting kurva, yang pertama adalah mempunyai dua sumbu, yaitu vertikal dan horizontal. Lalu yang kedua adalah tiap sumbu menjelaskan nilai dari suatu variabel, entah itu harga, entah itu jumlah barang, dan lain-lainnya. Nah, semakin ke atas atau semakin ke kanan menggambarkan bahwa nilai variabel semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Analisis utama dalam ilmu ekonomi itu ada dua, ada teori ekonomi mikro dan ada teori ekonomi makro. Ekonomi mikro memfokuskan atas individu dalam perekonomian, bagaimana sebuah rumah tangga atau perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Maka dari itulah yang akan kita pelajari selama satu semester ini adalah berbicara tentang rumah tangga dan perusahaan. Lalu ada ekonomi makro, yaitu melihat perekonomian secara keseluruhan, mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi dalam perekonomian secara luas,
termasuk inflasi, termasuk pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Teori ekonomi itu ada 3 persoalan, yaitu jenis-jenis barang dan jasa apa saja yang perlu diproduksi, bagaimana barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dihasilkan, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Ketiga pertanyaan atau 3 persoalan inilah yang akan sering kalian temui dalam teori mikroekonomi. Aspek-aspek dalam mikroekonomi adalah interaksi di pasar barang, tingkah laku penjual dan pembeli, dan interaksi di pasar faktor. Kalau di teori makroekonomi itu akan menentukan kegiatan perekonomian, masalah pengangguran dan inflasi, dan peranan kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini akan dibagi lagi dengan 2. Untuk di Indonesia ada kebijakan fiskal dan ada kebijakan moneter. Masing-masing dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini dibagi lagi atas 2. Ada kebijakan fiskal kontraktif dan ekspansif. Begitu juga dengan kebijakan moneter, ada yang ekspansif, ada yang kontraktif. Nah, teori ekonomi tadi sudah jelaskan sifat-sifat teori ekonomi, ada asumsi, ada variabel, ada hipotesis, ada ramalan. Lalu hipotesis dibagi lagi dengan 2, ada hubungan langsung dan hubungan terbalik. Nah, teori ekonomi juga menjelaskan tentang hubungan fenomena yang sudah mempunyai kebenaran umum. Ada mikro dan makro. Nah, teori-teori inilah yang akan kalian pelajari nantinya. Prinsip dasar ekonomi memenuhi permintaan yang tak terbatas, sementara faktor produksi yang tersedia terbatas adanya dengan cara minimize input dan maximize output. Permintaan dikenal dengan istilah demand, produksi dikenal dengan istilah supply, dan pertukaran dikenal dengan istilah market. Prinsip-prinsip dasar. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi adalah patokan perilaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkannya bertindak dan berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh pelaku ekonomi tersebut dalam mengambil keputusan. George Mankiw mengidentifikasikan 10 prinsip ekonomi yang dikelompokkan dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagaimana kita membuat keputusan. Yang pertama, kita harus melakukan trade-off atau pertukaran. Yang kedua adalah biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Yang ketiga adalah orang rasional berpikir secara bertahap. Dan yang keempat adalah kita bereaksi terhadap insentif atau terhadap gaji atau terhadap pendapatan yang kita dapatkan. Lalu yang kedua adalah bagaimana orang-orang berinteraksi. Yang kelima, perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Yang keenam, pasar biasanya sebagai tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh adalah pemerintah dapat memperbaiki hasil-hasil mekanisme pasar. Lalu bagian yang ketiga adalah bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Nomor 8, standar hidup suatu negara tergantung dengan tingkat produksi negara tersebut. Yang kesembilan, harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Makanya harus hati-hati sekali ketika bank sentral ingin mencetak uang, karena akan ada efek negatif yang ditimbulkan jika bank sentral mencetak uang terlalu banyak atau jumlah uang beredar yang di masyarakat itu terlalu tinggi. Itu juga bahaya, nanti akan dipelajari lebih dalam lagi. Lalu yang ke-10 adalah masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Oke, sekian untuk hari ini. Untuk pertanyaan bisa kalian tanyakan nanti di kolom komentar. Itu saja, saya tutup perkuliahan video pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.